Tuhan tidak menghendaki umatnya suam-suam kuku. Pilih Kristus atau pilih mamon, dunia. Betul? Di mana hartamu, di situ hatimu berada. Betul? Jadi kalau harta kita ke dunia, hati kita pun ke dunia. Tapi mulut kita mengaku percaya Yesus, tapi hati kita untuk dunia. Hidup kita untuk dunia, tetapi kita ingin ke surga. Pilih surga atau pilih neraka. Sebab firman Tuhan menghendaki ketaatan. Tidak bisa lain. Korah, Datan, Abiram memberontak terhadap Musa di dalam ketidaktaatan. Maka dunia, tanah membelah dan memakan mereka. Tuhan menghendaki ketaatan yang penuh. Jadi kembali lagi ke sini. Malaikat yang ketujuh adalah Nabi Elia yang dituliskan di Maleakhi pasal 4. Tugasnya adalah membuka rahasia. Rahasia ketujuh guru yang dimeteraikan tersebut. Inilah yang harus dibukakan. Dan untuk membuka rahasia, kembali ke Amos 3, harus Nabi. Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan, membukakan, reveal, membukakan, menyingkapkan rahasianya kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi untuk bisa mengenal Kristus dengan benar, maka Tuhan harus turun sendiri dari surga dengan gulungan kitab yang terbuka, dan dia menyerahkannya kepada Nabi Elia, malaikat yang ketujuh. Sehingga misteri akan terbuka. Dan tidak ada nabi di perjanjian lama dan di perjanjian baru wujudnya roh. Tidak ada nabi di perjanjian lama, di perjanjian baru wujudnya roh. Yesus nabi manusia, Musa nabi manusia. Maka di akhir zaman Nabi Elia atau yang disebut malaikat yang ketujuh juga pasti manusia. Dan sekarang manusia yang seperti apa yang harus kita dengarkan? Karena pembukaan rahasia ketujuh guru akan membuat saudara dan saya bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena seperti dikatakan di Yohanes 14 ayat 15, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti semua perintah-perintahku. Jadi tanpa mengerti apa yang dimaksudkan dengan ketujuh guru, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Karena ketujuh guru adalah perkataan Yesus sendiri. Amin? Dan jadi untuk bisa mengetahui apa isi daripada ketujuh guru, apa yang dikumandangkan oleh ketujuh guru, maka Roh Kudus harus dinyatakan di dalam rupa seorang nabi. Maka nabi adalah penyambung lidah Allah. Maka setiap orang yang ingin ke surga harus mendengarkan nabi tersebut. Amin. Dan setiap orang yang memberontak kepada nabi tersebut, maka dia akan dibinasakan. Dan saya percaya pada siang hari ini tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin binasa selain ingin selamat. Haleluya. Maka Anda harus bisa melihat sebab nabi ini akan membuka rahasia. Dan berbicara tentang rahasia, kembali ke Wahyu 1 ayat 1. Saya tunjukkan seperti apa sih rahasia. 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus. Apa wahyu? Apa arti wahyu? Wahyu dalam bahasa Inggrisnya revelation berasal dari kata Yunani apokalipsis. Apokalipsis artinya adalah membuka selubung. Nah, seperti tadi saya bilang, ini selubung, ini ada sapu tangan saya. Ada selubung di sini. Ada benda saya taruh di balik selubung ini. Kata Luther, kira-kira isinya apa itu? Ya, jawab aja, kira-kira aja. Gak mungkin jawabannya kulkas. Terlalu besar kulkas. Kira-kira. Oke. Adik. Pulpen, adik. Kertas. Ya? Kotak kecil. Opung. Kira-kira isinya apa yang di balik sapu tangan ini? Gak mungkin cangkul ya. Jadi dengan kata lain, sebuah perakiraan, sebuah praduga pasti mendekati kebenaran. Tetapi sebuah praduga tidaklah kebenaran. Karena sebuah praduga atau mereka-reka menyangka itu adalah sesuatu yang kelihatannya benar tapi tidak ada kebenaran. Jadi apa kebenaran? Sesuatu yang saudara lihat pasti. Amin. Jadi 1, 2, 3, 4, 5.
5 orang, 5 praduga. Masing-masing beda. 5 penafsiran. Nah, sekarang saya tunjukkan. Kalau Alkitab ini seperti yang dikatakan di Wahyu 5 tadi, masih termeterai, ya kan? Dan meterainya belum dilepaskan. Kira-kira berapa penafsiran datang dari satu kitab ini? Saya yakin Alkitabnya sama ini, versinya pun sama. Ada sama persis, nggak beda. Nggak. Saya nggak bikin Alkitab sendiri. Dari satu kitab yang sama bisa menghasilkan ribuan penafsiran. Sedangkan Petrus tadi katakan, penafsiran tidak boleh penafsiran pribadi selain Roh Kudus. Sebab Alkitab ini ditulis oleh Roh Kudus sendiri. Amin. Jadi, kira-kira kalau ada di sini 100 gereja dan 100 pengkhotbah, kalau ditanya satu nas kitab suci, atau katakanlah, menurut Bapak dari gereja ini, ketujuh guru itu apa artinya? Menurut Bapak, ketujuh guru artinya apa? Wah, kalau ada 100 gereja, 100 penafsiran. Betul? Ya. Tetapi Alkitab mengatakan, inilah wahyu Yesus Kristus. Artinya adalah, Yesus sendiri di mana Bapa menyembunyikan, kembali ke Matius 11 ayat 25. Bapa yang menyembunyikan rahasia itu, dan rahasia itu sekarang ada di tangan Yesus Kristus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau bukakan, apokalipsis, Engkau bukakan kepada bayi-bayi. Jadi harus Kristus sendiri yang turun datang untuk membuka rahasia ketujuh guru. Tetapi Kristus harus datang sebagai malaikat perjanjian di dalam rupa seorang nabi, Elia, atau yang disebut dengan malaikat yang ketujuh. Jadi sementara rahasia itu masih ditutup dan belum dibuka, maka akan menghasilkan praduga, reka-reka, sangka menyangka, dan di dalam praduga tidak ada kebenaran. Selain adalah penafsiran manusia. Sekarang, mari kita apokalipsis. Apokalipsis artinya adalah membuka selubung. Mari kita buka selubung. Maka jawabannya satu. Apa ini? Gulungan benang kan? Iya. Warnanya, kalau sempat ada yang bilang warna hitam, berarti ada yang salah. Semua pendapatnya sama kan? Warnanya biru, semua pendapat sama, yang jelas adalah gulungan benang. Nah, sekarang menjadi sama, kalau tadi 5 penafsiran. Sekarang 1 penafsiran. Kenapa? Karena ada seorang yang membuka selubung. Nah, sekarang seorang yang membuka selubung ini siapa? Tidak lain adalah Kristus sendiri. Wahyu 1 ayat 1. Tapi Kristus kan roh rupanya. Lalu seperti apa Kristus harus membukakan selubungnya ini? Melalui seorang nabi, Elia namanya, malaikat yang ketujuh, tugasnya adalah membuka rahasia.